Sebelumnya kakak namanya siapa kak? Wildaina ya. Kak Wilda, sesuai janji kita kemarin ya kak ya, bahwasanya kita hari ini akan melaksanakan sesi napas dalam dan juga inspirasi writing terapi. Nah, terapi ini digunakan untuk mengurangi kecemasan kak. Nah, sebelumnya apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya kak ya. Saya buka waktu kakak 5 sampai 30 menit ya kak. Iya. Pertama-tama sebelumnya kakak sudah relax, duduknya sudah enak? Sudah Ya. Oke. Kita sekarang kan tarik napas dalam dulu kak. Nah, tarik napas dalam itu pertama itu yang kita lakukan itu tarik napas itu kita ada hitungannya 1, 2, 3, 4. Lalu kakak tahan nih selama 2 detik 1, 2. Nanti habis itu dihembuskan dengan mulut mencucu itu selama 8 detik. Nanti kita bareng-bareng dulu melakukannya. Nanti setelah itu kakak sendiri ya. Iya. Pertama kita tarik napas dalam dulu kak. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi ya kak. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gimana kak, bisa? Bisa. Oke, dicoba tangannya. Tarik napas 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, gimana kak perasaannya? Dari relax? Sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekspresi writing terapi kak. Nah, ekspresi writing terapi itu untuk mengurangi kecemasan kakak, kita mengolahnya dalam bentuk tulisan supaya emosi yang di dalam diri kakak tercurah dalam buku dan dalam tulisan kakak. Gimana? Bersedia? Bersedia ya. Oke, ini saya kasih pena dan juga pulpennya kak. Oke kak, kita lanjut untuk ekspresi writing terapinya yang kayak yang pertama itu kakak memfokuskan diri terlebih dahulu, boleh tutup matanya lalu memikirkan apapun hal-hal yang terlintas di pikiran kakak. Kakak tutup mata, fokuskan. Jika kakak sudah menemukan kata atau pikiran yang sudah terlintas di pikiran kakak, boleh buka mata dan tulis ya kak ya. Sudah ya? Sudah, jika sudah kita lanjut ke tahap yang kedua kak. Nah, tahap kedua ini kakak diminta untuk menuliskan rasa cemas kakak nih, rasa cemas kakak yang sekarang di masa lalu, mau masa depan ataupun emosi kakak yang sekarang nih yang akan kakak curahkan dalam bentuk tulisan. Misalnya sekarang kakak kalau yang ke depan mungkin kakak akan melaksanakan ujian sekolah ya kak. Kalau di masa lalu mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin trauma ataupun selalu kakak kenang, kayak mungkin kakak dulu pernah jatuh, kakak dulu pernah gagal dalam suatu hal, ataupun yang emosi sesaat atau emosi yang saat ini kakak lakukan atau kakak pikirkan. Seperti saat ini di rumah kayaknya saya ada masalah nih, di percintaan saya ada masalah nih. Boleh dituliskan ya kak, silakan. Kak, sudah selesai ya kakak tulisnya. Oke, sekarang boleh kakak baca dulu gimana hasil tulisannya.
menghadapi ujian sekolah di minggu depan. Dan setiap kali saya membayangkan hari ujian, perut saya itu terasa sakit, jantung saya berasa berdebar, dan saya juga takut tidak bisa mengerjakan soal dan mendapatkan nilai jelek. Saya takut orang tua saya akan kecewa. Kadang saya ingin menghindar dan berharap ujian itu tidak akan datang. Gitu ya. Selain itu mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari tulisan kakak tersebut? Sepertinya saya ingin menambahkan karena saya sebenarnya sudah belajar, tapi saya merasa kurang percaya diri. Dan terlebih lagi saya juga sedang cemas karena sedang ada masalah di rumah saya. Ini terkait keuangan di keluarga saya, karena ayah saya juga sudah lama tidak bekerja. Baik Kak, jadi kan seperti kakak ini di sekolah juga sedang mengalami ujian, lalu di rumah juga memiliki masalah ya Kak ya. Oke. Ini hal-hal seperti ini bisa kakak sampaikan nih ataupun diskusikan kepada orang-orang yang terpercaya sama kakak, misalnya ke ibu, teman, siapapun itu yang kakak percaya, didiskusikan hasil tulisannya gitu ya Kak. Biasanya kakak kalau mendiskusikan begini kecemasan ataupun masalah kakak itu biasanya ke siapa? Saya sih lebih sering ke orang tua saya ya, ke ibu saya, karena saya lebih dekat dengan beliau. Itu berarti kalau bisa sharing atau bisa mendiskusikan hal ini kepada orang tua kakak, ke ibu ya Kak ya. Kalau untuk kecemasan ujian sekolah kakak ya kita belajar, jangan belajar ke malam atau bagaimana gitu ya. Kalau ada masalah di rumah mungkin kakak memang dipikirkan ya Kak, cuman kita sebagai anak tidak usah mencampuri, cuman kita membantu sebisanya kita atau tugas peran kita gitu ya, membantu di rumah dan termasuk belajar dan fokus dalam ujian yang hasil dengan baik itu termasuk membantu orang tua kita ya Kak ya. Baik Kak, selanjutnya itu adalah gimana sih Kak, apa hal yang bisa Kak pelajari dari hasil tulisan Kak tadi? Gimana apa yang bisa dipelajarin? Kakak tahu nggak sekarang kayak takutnya itu kenapa, terus sebabnya gimana gitu. Yang dilakuin kakak tuh saat cemas itu gimana, penyebab kakak cemas tuh apa gitu. Hal yang bisa kakak pelajari dari tulisan kakak tuh apa? Boleh dituliskan ya Kak? Sudah. Oke, sudah selesai Kak ya. Oke, kalau sudah selesai, kakak boleh ceritakan nih sekarang gimana sih apa yang kakak bisa pelajari dari hasil tulisan kakak tadi, gimana? Di sini saya menyadari setelah saya menulis, saya menjadi lebih sadar kalau saya ini sulit untuk percaya diri, merasa takut gagal, sering kehilangan fokus, mudah cemas, dan tidak tahu cara penanganan cemas itu seperti apa. Oh, gimana? Jadi dari hasil yang kakak pelajari, saya ini takut gagal gitu ya, intinya takut gagal, takut mengecewakan orang tua ya. Baik Kak, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, gimana apa yang bisa diubah dari hasil tulisan kakak tersebut? Gimana apa yang bisa diubah ke depannya? Untuk ke depannya itu bagaimana yang bisa diubah? Mungkin hal-hal yang harus saya ubah tuh seperti saya kan tadi takut nilai saya yang jelek. Mungkin saya harus merubah sistem belajar saya, jangan sistem kebut semalam lagi Iya. seperti itu. Jadi dari jauh-jauh hari kakak sudah punya planning ya belajarnya, tuntutan belajarnya. Nah baiknya juga kakak boleh nih buat jadwal belajar. Misal sehari saya mau belajar 2 jam, di jam berapa sampai jam berapa, besoknya begitu juga. Jadi kan terstruktur ya Kak, apapun apa yang akan kakak pelajari. Baik, selanjutnya kita yang diubah nih, sekarang yang diperbaiki. Kira-kira apa nih yang bisa kakak perbaiki dari hasil tulisan kakak ini? Gimana? Apa yang bisa kakak perbaiki dari
hasil ini? Mungkin hal-hal yang perlu saya perbaiki itu hal-hal seperti saya yang selalu takut gagal, saya yang selalu merasa cemas berlebih, overthinking, seperti itu. Oke, baik. Jadi hal-hal tersebut ya Kak yang sudah Kakak tahu kayak diubah yang ini, diperbaiki yang ini, hal yang bisa Kakak pertahankan gimana? Apa tuh? Kayak dari hasil kita sekarang ini apa yang bisa Kakak pertahankan? Mungkin kan tadi sudah diajarkan juga sama kakaknya cara untuk penanganan bagaimana sih cemas itu, berarti saya bisa mempertahankan dengan cara menerapkan apa yang dari tadi kakak ajarkan tadi, apakah menarik Napas dalam dan juga ekspresi writing dengan menulis ya Kak. Iya, dengan menulis. Jadi dua terapi tersebut bisa Kakak lakukan nih di mana saja, kapan saja. Kalau kakaknya lagi cemas, besok saya mau ujian, aduh gimana gitu kan, Kakak bisa lakuin, tarik napas dulu, baru nanti Kakak tulis hasil-hasilnya, Kakak diskusikan ataupun cukup Kakak tulis doang Kakak sudah lega, itu kan juga bisa ya Kak. Nah, selanjutnya gimana Kak setelah Kak menulis sesi napas dalam, gimana menurut Kakak hasilnya gimana? Saya menjadi lebih tenang sih ya, karena mungkin saya bisa mencurahkan kecemasan saya lewat tulisan. Jadi apa yang saya cemaskan bisa saya tuangkan ke dalam tulisan. Oh gitu. Jadi Kakak udah bisa ya menghadapi kecemasan Kakak tuh dengan cara ini gitu ya. Kakak suka nggak dengan terapi ini gitu? Suka ya. Bisa nggak Kakak terapi itu mudah dimengerti juga mudah ya, mudah dimengerti. Oke, baik Kak. Untuk itu kita beri tepuk tangan dulu, appreciation untuk kakaknya, semangat terus, selalu belajar, selalu berdoa, semoga kakaknya sukses. Oke, baik Kak, sekian untuk hari ini ya Kak ya. Untuk esok hari kita akan lakukan lagi. Kakak biasanya jam berapa? Di jam 12 mungkin ya, setelah jam istirahat. Oke, di jam 12 ya Kak, nanti jam 12 saya kesini lagi untuk